masih di Piala Asia 2004 itu kan. Jadi menit 26 itu bobol timnas Qatar. Menit 48 bobol lagi melalui golnya Ponari Astaman. Dan mereka itu bisa menyamakan kedudukan itu udah akhir pertandingan di menit 83. Itu berapa tuh? Skor 2-1. 2-1. 2 hari kemudian Philippe Troussier dipecat lagi. Selesai. Kegagalan Philippe Troussier di Qatar dan di Vietnam itu karena diberikan waktu yang sedikit. Teman-teman semuanya. Maksudnya apanya tuh yang sedikit? Iya, untuk melatihnya? membentuk timnya. Oh iya. Bayangkan dia melatih timnas Qatar itu hanya 8 bulan. Dari pertama diangkat sampai dipecat hanya 8 bulan. 8 bulan? Iya, di Vietnam hanya 1 tahun. Makanya saya bilang, seandainya Sintayong di posisi Philippe Troussier mungkin juga akan gagal. Iya. Nah, inilah kenapa kita jangan gonta-ganti pelatih. Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan kita nih, kakak beradik pencinta timnas Indonesia sepak bola ya. Kita ngobrolinnya versi masyarakat, bukan versi pengamat ya. Versi obrolan di warung kopi. Sambil ngopi nih, oke? Jadwal serius. Kopinya tinggal dikit. Kopi pahit kawan-kawan. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita mau ngobrolin tentang Om Philippe Troussier ya. Om Philippe Troussier ini kemarin baru saja dipecat oleh timnas Vietnam ya. Iya, betul. Yang malam itu langsung dipecat. Beberapa jam Sangat setelah tragis. pertandingan ya gitu. Jadi beberapa jam usai laga melawan timnas Indonesia dengan kekalahan memalukan 3-0 ya kan di Stadion Maidin. Itu Federasi Sepak Bolanya Vietnam, PFF, Vietnam Football Federation itu langsung menggelar rapat bersama staf kepelatihan. Dan mereka memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya Philippe Troussier malam itu juga, alias dipecat. Tragis memang ya kan? Iya. Tragis memang gitu kan. Terus sekarang Om Philippe Troussier itu di mana sih Bang? Om Philippe Troussier ini ya ikut-ikutan Om juga jadi. Jadi Philippe Troussier itu pastinya pulang ke negaranya ya, ke kampung halamannya di Prancis, ya menikmati suasana, merefresh pikirannya karena mungkin menghilangkan ya perasaan-perasaan kurang nyaman atas peristiwa-peristiwa kemarin di Maidin ya kan gitu kan selama menangani timnas Vietnam. Ya kita doakan mudah-mudahan beliau sehat di situ. Emang apa tuh Bang nama kampungnya? Nama kampungnya itu kalau nggak salah Bojong Kenyot. Bercanda ya kawan-kawan. Ya, ada ya, Oke, kawan-kawan. jangan dibahas, lanjut. Kayaknya di Prancis seru juga kalau ada nama kampung Bojong Kenyot ya. Oke, lanjut. Oke nih Bang, apa yang Abang ketahui tentang karir kepelatihannya Om Philippe Troussier. Iya. Pastinya Philippe Troussier ini bukan pelatih sembarangan. Iya. Pelatih kelas dunia. Terlepas dari beberapa kegagalan menangani tim nasional dari sejumlah negara ya, termasuk Vietnam, Qatar ya kan gitu loh kan. Tapi secara rekam jejak ini pelatih yang luar biasa. Pelatih kelas dunia. Kenapa? Karena Philippe Troussier ini beberapa kali menangani tim nasional dari beberapa negara di event Piala Dunia. Iya kan? Bagus gitu ya. Piala Dunia. Nah, adapun karir profesionalnya Philippe Troussier ini kan lahir tanggal 1 Maret tahun 1955 ya. Oke, kita tahun 1955. Nah, di bulan Maret. Tapi bulan Maret kayaknya sial mulu nih. Ada apa dengan bulan Maret? Waktu pertama melatih tim nasional Vietnam kalau nggak salah di bulan Maret tuh tahun 2023. Maret juga itu. Ya, kemudian bulan Maret 2024 ini babak belur juga kan. Oke. Lupakan semua itu. Mungkin itu kebetulan aja. Karir profesionalnya sebagai pemain bola. Maksudnya sebagai pemain bola profesional ya, bukan pertama kali main bola. Karir profesional sebagai pemain bola itu nggak lama. Hanya 9 tahun. Ya kan? Lebih kurang 9 tahun, ya kan? Seperti itu informasi dari sejumlah media ya. Iya. Nah, kenapa karirnya pendek? Karena Philippe Troussier ini dibekap cedera. Cederanya itu cedera lutut yang cukup parah. Parah. Jadi dia sampai 1 tahun, kalau nggak salah ya 1 tahun itu kan istirahat dari pemain. Kemudian pasca sembuh dari cedera itu tahun 1984 ya.
itu mulai mengikuti kursus-kursus kepelatihan. Berarti dia pensiun ya? Pensiun, total pensiun dari pemain bola profesional, mengikuti kursus-kursus kepelatihan di Prancis. Nah, selanjutnya dia mulai melatih beberapa klub di liga lokal Prancis, ya kan. Tapi ya bukan klub-klub papan atas juga, Iya, gitu kayak mungkin Liga 3, Liga 2. Liga 2 seperti itu. Tapi cukup sukses juga menangani klub-klub di situ karena Di Prancis berhasil mengantarkan beberapa klub, misalkan dari divisi 4 promosi ke divisi 3 gitu kan, dari Liga 3 promosi ke Liga 2 seperti itu. Nah, bekal yang dimiliki oleh Philippe Petrosier inilah yang kemudian dibawa beliau merantau ke luar negeri. Yang pertama dituju adalah negara-negara di benua Afrika. Dia ke benua Afrika. Ke benua Afrika. Dan negara yang paling pertama dia kunjungi itu adalah namanya Pantai Gading di Afrika. Dan jangan lupakan bahwa di Pantai Gading dia nggak langsung menangani timnas. Dia menangani klub. Gitu kan. Nah, nama klubnya itu ASEC Mimosa, ya kan. Nah, di ASEC Mimosa inilah Philippe Petrosier meraih kesuksesan. Karena selama ditangani oleh Philippe Petrosier, ASEC Mimosa ini 3 kali mendapatkan gelar juara. Dan jarang kalah. Iya ya. Paling minim bermain imbang. Jadi ASEC Mimosa ini benar-benar superior. Iya ya. Ya kan? Superior. Nah, kesuksesan Philippe Petrosier di klub inilah kemudian dilirik oleh Federasi Sepak Bolanya Pantai Gading untuk menjadi pelatih timnas seniornya Pantai Gading. Dan animo masyarakat terhadap Philippe Petrosier di Pantai Gading luar biasa. Bahkan Philippe Petrosier itu pernah mendapatkan kewarganegaraan. Sempat. Iya, sempat mendapatkan kewarganegaraan Pantai Gading. Seperti itu ya. Iya. Nah, kemudian setelah dari Pantai Gading, dan di Pantai Gading juga bagus prestasinya, meloloskan Pantai Gading ke Piala Afrika. Kemudian timnas Pantai Gading juga permainannya bagus, gitu kan. Nah, selanjutnya setelah Pantai Gading menangani timnas Nigeria. Sama di Nigeria juga bagus, ya kan. Lanjut menangani timnas masih di benua Afrika, itu namanya timnas Burkina Faso. Nah, di Burkina Faso ini Philippe Petrosier itu cukup sukses karena berhasil mengantarkan tim nasional Burkina Faso ini ke semifinal Piala Afrika tahun 1996. Mantap kan? Mantap. Iya. Gitu. Semifinal Piala Afrika tahun 1996. Walaupun mereka gagal tuh di semifinal karena dikalahkan oleh Mesir 2-0, kalah dari Kongo, tapi kan mereka tetap di 4 besar. Kan luar biasa. Iya, benar. Dan sebelumnya timnas Burkina Faso ini ya bisa dibilang tim underdog. Diremeh-remehin lah kayak gitu, kayak timnas kita lah. Iya. Diremeh-remehin. Di tangan Philippe Petrosier ini Bangkit. kayak gitu loh kan. Nah, kesuksesan di Burkina Faso membuat Philippe Petrosier kemudian ditawar oleh timnas Afrika Selatan. Oh, ke Afrika Selatan. Ya, menangani tim nasional Afrika Selatan. Dan jangan lupa di Afrika Selatan ini nggak main-main. Karena melatih timnas Afrika Selatan itu untuk mengikuti Piala Dunia tahun 1998. Wow. Iya, Piala Dunia, men. Nah, Ternyata sejarah. dan permainannya Afrika Selatan bagus, walaupun mereka gagal ya. Iya. Gagal gitu, namanya juga Piala Dunia kan, gitu. banyak. Berhadapan dengan Jerman, berhadapan dengan Italia. Oke lah, gitu. Lanjut, setelah dari Afrika Selatan, ya kan, di akhir tahun 90-an, ya kan, akhir tahun 90-an, Philippe Petrosier ini mulai melalang buana ke benua Asia, tepatnya di negara Jepang. Dan menurut saya, kesuksesan terbesar dari Philippe Petrosier ini ada di Jepang. Melatih Timnas Jepang Jepang juga? Iya. Nggak main-main. Di timnas Jepang itu, Philippe Petrosier ini berhasil mengantarkan timnas Jepang itu juara Piala Asia tahun 2000. Mantap Jepang kan? tuh timnas Terkuat Iya. dong di Asia. Jepang itu. Tapi saat ini ya, kalau Iya. saat itu kan mungkin belum. Oh iya. Mungkin belum kan? Itu tahun berapa? Tahun 2000. Tahun- Ente belum lahir. Iya. Adik saya ini belum lahir nih. Ya kan? Adik saya belum lahir tahun 2000, ya kan? Gitu Tahun kan. Tahun 2000 2000 itu. ya kan belum lahir. Kalau saya tuh udah nonton bola lama dari zaman sepak bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kalau nonton di TV itu ya, kalau klub-klub Indonesia main tuh di lapangan tuh ada kubangan-kubangan kerbau. Ada kubangan kerbau kan. Terutama di depan gawang itu ya. Depan gawang tuh selalu ada kubangan-kubangan kerbau gitu. Tapi itu dulu ya. Nah, 2000 tahun 2000 tadi kan Oh, tahun berhasil 2000. mengantarkan timnas Jepang juara Piala Asia. Dan 2 tahun kemudian, yaitu tahun 2002,
bukan 2022. 2002 ya kan. Lagi-lagi belum lahir. Belum. Tahun 2002 itu berhasil mengantarkan tim nasional Jepang lolos ke 16 besar Piala Dunia. Hebat ya. Ternyata hebat ya. Hebat. Kita Kayaknya aja bersejarah banget. Kita aja lolos ke 16 besar. Kemarin animo masyarakat luar biasa kan? Masyarakat Indonesia 16 besar Piala Asia. 16 besar Piala Asia itu menjadi Iya. sejarah banget buat Indonesia. Pertama kali. Iya. Wah, animo masyarakat luar biasa kan? Gitu loh kan. Ini mah 16 besar Piala Dunia, bro. Ya kan? Iya. Luar biasa kan? Indonesia kalau seperti itu kayaknya. Iya, gitu. Kok 2023? Akhir 2003, ya kan? Iya. Salah ngomong, maaf kawan. Direkrut oleh timnas Qatar. 2003. Iya. Timnas Qatar. Dan 2004, inilah kehancuran Filipina Rosier. Karena timnas Qatar waktu itu menjadi tim juru kunci. Itu tahun 2004. Tahun 2004. Saya baru lahir. Baru lahir. Tahun 2004 timnas Qatar itu jadi juru kunci. Dan hancur lebur ketika menghadapi timnas Indonesia. Permainan timnas Qatar itu Kalah sama Indonesia itu. buruk banget. Bayangkan ya, menit 26, menit ke-26 itu timnas Qatar itu udah kebobolan melalui golnya Budi Sudarsono, striker kita waktu itu. Ya kan? Dan permainan Qatar itu monoton banget, tidak berkembang waktu itu ya. Nah, lanjut masih di Piala Asia 2004 itu kan. Iya. Jadi menit 26 itu bobol timnas Qatar. Menit 48 bobol lagi melalui golnya Ponari Astaman, ya kan? Timnas Qatar ini susah banget, untuk menyamakan kedudukan, dan mereka itu bisa menyamakan kedudukan itu udah akhir pertandingan di menit 83. Itu berapa tuh? Skor 2-1. 21. 2 hari kemudian Filipina Rosier dipecat lagi. Selesai. Dipecat. Tapi Itu berapa lama? 2 hari, tapi masih mending daripada Vietnam. Di sini Vietnam malamnya. 2 jam. Qatar masih mending, Filipina hari. Rosier masih sempat istirahat lah gitu kan. Vietnam kan kejam. Kejam banget ya kan gitu loh kan. Oke nih Bang. Dari cerita Abang tadi saya menangkap kenapa Om Philip Treasure ini waktu melatih Vietnam dan Qatar itu Gagal. Iya. Dan ketemunya itu lawannya selalu Indonesia. Yang membuat kegagalannya. Iya. Oke, itu sebenarnya secara kebetulan aja gitu, kita memang orang kok sial banget ketika ketemu Indonesia. Tapi kalau saya sendiri menilai kegagalan Filipina Rosier di Qatar dan di Vietnam itu karena diberikan waktu yang sedikit. Teman-teman semuanya. Maksudnya apanya tuh yang sedikit? Iya, untuk melatihnya? membentuk timnya. Oh iya. Bayangkan dia melatih timnas Qatar itu hanya 8 bulan. Dari pertama diangkat sampai dipecat hanya 8 bulan. 8 bulan? Iya, di Vietnam hanya 1 tahun. Makanya saya bilang, seandainya Sintayong di posisi Filipina Rosier mungkin juga akan gagal. Iya. Nah, pasti. inilah kenapa kita jangan gonta-ganti pelatih. Buktinya dia waktu di Jepang Sukses. itu berapa lama? Nah, nanti bahas dulu di Qatar. Nanti saya bahas tuh khusus Jepang ya, karena di Jepang ya. Jadi, Filipina Rosier ini begitu melatih timnas Qatar itu hanya 8 bulan. Ya kan? Dan begitu dia datang, dia langsung dihadapkan dengan kompetisi Piala Asia. Di Vietnam hanya 1 tahun. Baru dia masuk, dia harus mempersiapkan pelatih untuk mengikuti kompetisi SEA Games. Iya. Ya kan? SEA Games, iya. Ya kan? Kompetisi SEA Games, dan kalah dengan Indra Sapri. Iya. Ya, kita meraih medali emas, dan Vietnam tuh kalah di semifinal, dikalahkan timnas Indonesia di semifinal. Ya kan? Lanjut Piala Asia. Kalah juga. Kalah 3 kali kalah. Laga pertama kalah 4-2 lawan Jepang. Iya. Kemudian lanjut dikalahkan Indonesia 1-0 dan dikalahkan oleh timnas Irak 3-1. Iya. Pokoknya Filipina Rosier itu selama melatih timnas Vietnam, kalau nggak salah tuh melakoni 10 pertandingan, dan dari 10 pertandingan itu hanya menang 4 kali, 6-nya kalah. Oh. Ya, dia 4 sempat kali. menang juga sih lawan Filipina, iya. kemudian di laga-laga uji coba gitu, Iya. seperti itulah. Nah, kekalahannya dengan Indonesia 3 kali tuh. Di Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia 2 kali. Kalah lawan timnas Jepang, kalah lawan timnas Irak kan, gitu loh kan. Nah, nah jadi itu. Bayangkan tadi Jepang kan ya. Nah, bayangkan dengan Jepang. Filipina Rosier itu mulai datang ke Jepang itu di akhir tahun 90-an.
Iya. Dan datang ke Jepang itu tidak langsung menangani timnas seniornya, tapi menangani timnas U20. Oh iya. Ya kan? Timnas U20. Philippe Troussier itu berada di Jepang itu sekitar 4 tahun. Ya kan? Sekitar 4 tahun. 4 tahun. Dan dia nggak langsung menangani timnas senior, tapi timnas U20. Mirip seperti yang dilakukan oleh Sintayong. Iya. Walaupun nggak persis mirip, tapi mirip. Mirip. Nah, di timnas U20 Jepang ini, Philippe Troussier itu berhasil meloloskan ke Piala Dunia U20 dan kalau nggak salah runner up. Luar biasa kan? Iya. Nah, pemain-pemain U20 timnas Jepang U20 inilah yang kemudian dipanggil oleh Philippe Troussier untuk ke timnas senior. Yang iya, kemudian mirip main di Piala Asia ya kan tahun 2000 dan akhirnya jadi juara. Dan pemain-pemain ini juga yang kemudian semakin dimatangkan untuk mengikuti Piala Dunia tahun 2002. Iya. Yang Jepang lolos ke 16 besar. Ya, Iya. memang waktu Jepang tuan rumah. Iya. Tahun 2000 Piala Dunia tahun 2002 itu tuan rumah tuh ada 2, Jepang dan Korea Selatan. Kalau nggak salah Korea Selatan malah lolos ke semifinal ya. Kalau nggak salah sih waktu itu. Nah, pastinya Jepang ini lolos ke 16 besar. Ini kan pencapaian yang luar biasa. Iyalah. Ya kan? Bayangkan seandainya Sintayong itu 1 tahun disuruh jadi pelatih, dipecat. Iya. Ya sudah. Sama dengan Philippe Troussier. Iya. Yakin. Kenapa Sintayong bisa sekarang membawa progres yang luar biasa terhadap timnas? Karena dikasih waktu. Dikasih waktu, iya. Pertama datang kan kita kalahan. Iya, kalah terus. Piala AFF kita lolos sih ke semifinal, ya kan? Kemudian lolos ke final Piala AFF tahun 2020 kalau nggak salah. Tapi kan tumbang, dihajar 3-0 oleh Thailand di leg pertama. Leg kedua kalah kita 2-2 kalau nggak salah. Tapi kan akhirnya Thailand jadi juara gitu. Di awal-awal. Dan ingat ketika Sintayong pertama datang, dia kan bingung cari pemain. Iya, benar. Sampai potong generasi kan. Potong generasi. Nah, kemudian dia membentuk kerangka tim dan jangan lupakan pertama Sintayong datang itu dia nggak berbicara pemain keturunan. Dia Iya kan? sama Pemain lokal. Iya, pemain lokal. Ada Marcelino, ya kan? Ada Arhan. Pertama Arhan, Sananta. Asnawi, Sananta udah ke sini. Oke. Siapa lagi? Hernando Ari. Iya. Kemudian ada pemain yang sekarang jarang dipakai itu kiper si Nadio Argawinata, ya gitu kan. Fahrudin, walaupun Fahrudin kemudian dikembalikan ke klub, ya kan gitu kan. Dan barulah setelah Sintayong membentuk komposisi pemain dan melihat kekurangan-kekurangan pemain kita tuh di mana. Ternyata di mana? Di fisik. Fisik ya. Fisik. Iya memang. Kenapa? Karena fisik mempengaruhi mental. Kalau fisik orang itu lemah, mental pasti ikut lemah. Iya, benar. Nggak ada ceritanya orang fisik lemah, mental kuat. Nggak ada. Makanya dibangun fisik, latihan fisik. Untuk melakukan itu, tidak mungkin kita, maaf ya, menggunakan pemain-pemain yang usianya sudah di atas 25. Itulah sebabnya potong generasi. Benar. Eranya Evan Dimas, ya kan? Era Evan Dimas tuh dipotong. Padahal waktu itu main bagus tuh. Mantan anak didiknya Indra Sapri kan Iya. gitu kan. Jadi pakai pemain muda semua. Pemain ya? muda. Dibentuklah dari timnas U20 kalau nggak salah ya. Iya. Karena waktu itu kita mau mengikuti Piala Dunia U20, kita tuan rumah. Tuan rumah, walaupun akhirnya gagal. Iya. Dan timnas U20 itu rata-rata pemainnya itu adalah 17 tahun, 18 tahun. Iya. Marcelino kan baru 17 waktu itu. Iya. Dikejar fisik, ya kan? Setelah fisik kuat, mental. Iya, benar. Pemain kita sekarang nggak takut lagi. Iya. Seperti kata Erick Thohir, lihat matanya. Pemain kita kan sekarang apa? Kalau dulu kan takut pemain kita, apalagi berhadapan dengan pemain Irak, Arab Saudi gede tinggi kalahan terus. Iya, benar. Sekarang enggak. Iya. Lagi-lagi karena pelatih diberikan kesempatan Untuk membentuk membangun tim dengan waktu yang lama. Iya, untuk membangun pondasi itu 4 tahun. enggak butuh waktu lama loh. Butuh waktu lama. Bayangkan Sintayong perpanjangan kontraknya diperpanjang misalkan 5 tahun lagi. Oh, udah mantap. Tambah matang deh. Matang kita. Insya Allah ya, gitu. Balik lagi nih ke Om Philippe Troussier. Oke, lanjut. Menurut Abang tuh ya, kan Om Philippe Troussier itu kan dia selalu kalah ya berhadapan dengan Indonesia 2 kali ya. Apa tuh perasaannya ya? Itu yang saya suka dari Philippe Troussier. Pada saat kalah lawan Indonesia, dia nggak pernah mencari kambing hitam. Ingat waktu kalah di GBK, ya kan? Viral tuh videonya. Dia ngobrol sama pertama Arhan. Iya. Tawa ya kan, memuji. Walaupun nggak disiarkan oleh media, obrolannya itu apa gitu loh kan dengan iya. Philippe Troussier. Tapi lebih kurang dia memuji nih, lemparannya Arhan. Iya. Karena waktu Vietnam kalah 1-0 di GBK itu kan lemparan Arhan. Terus kayaknya Ribon, ya kan? Om itu juga
ngobrol sama Sintayong ya? Iya, gitu. Malah Dan ngobrol gitu dan kan. ingat, pasca dia dipecat dari timnas Vietnam, apa yang dikatakan oleh Philippe Troussier? Dia memuji timnas Indonesia. Apa yang dia katakan? Timnas Vietnam itu, ya kan? Itu ada 2 pemain kelas Eropa atau kelas atas lah yang bisa bersaing di Asia. Sementara Indonesia itu punya 20 katanya. Jadi secara nggak langsung Philippe Troussier mengatakan ya wajar timnas Vietnam itu kalah dari Indonesia. Tapi salut ya sama Salut. Philippe Dia Troussier tidak itu. menyalahkan oh Indonesia curang, ini enggak gitu. Iya. Saya salut. Inilah sang penyihir putih. Oh ya, kenapa tuh dijuluki sebagai sang penyihir putih? Nah, dari Philippe Troussier mendapat julukan sebagai penyihir putih itu waktu di Afrika. Karena berhasil mengangkat tim-tim underdog, tim-tim yang tadinya diremehkan menjadi tim yang diperhitungkan. Contoh Nigeria, ya kan? Burkina Faso, Afrika Selatan, Partai Gading, ya kan? Kita tahu kualitasnya saat ini di Eropa, ya kan? Sedikit banyaknya ada kontribusi dari Philippe Troussier tadi. Oke? Oke, kayaknya sampai situ aja ya. Nanti kita ngobrol yang lain lagi dong, ngopi kan? Ya teman-teman, obrolan kita cukup sampai sini aja ya. Nanti kita ada ngobrolin hal-hal yang lain ya. Ya tentunya yang unik, gak ikut-ikutan. Iya. Ya, oke. Kami akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.